Halo guys, bersama gua dari Ohalo FX. Kali ini gua akan bahas tentang uh, liquidity grab atau sweep. Ini salah satu hal penting di dalam dunia forex, perlu kita ketahui karena bisa memaksimalkan profit atau bisa memaksimalkan posisi kita dalam mengambil keputusan. Karena liquidity grab ini termasuk adalah salah satu area yang sangat-sangat penting di dunia forex. Oke. Dan ada beberapa hal yang bagian sederhana yang gue coba jelaskan di video kali ini. Itu apa itu liquidity grab dan cara mengidentifikasikan dan bagaimana candle liquidity grab yang bagus itu dan bagaimana cara entry-nya. Jadi ada 4 hal sederhana. Jadi ini gue jelaskan liquidity grab atau sweep yang sederhana kali ini. Oke, sebelum kita lanjut guys, seperti biasa, kalau nanti kalian merasa ini bermanfaat, boleh diklik subscribe dan likes-nya. Oke, here we go. Apa itu liquidity grab? Liquidity adalah sama dengan money. Kenapa money? Karena terjadinya transaksi antara seller dan buyer yang di area melibatkan retail traders. Semakin banyak uang di market memudahkan big player untuk bertransaksi yang membuat market bergerak panjang. Jadi ini liquidity adalah uang, ibarat di dalam tubuh itu darah gitu loh. Jadi ini big playernya butuh darah untuk dia bisa menggerakkan market. Karena kalau nggak ada, misalnya big playernya dia mau, tapi kalau nggak ada yang seller, kan pergerakannya kan tidak terjadi. Itu yang namanya liquidity. Itu mau dia ke atas atau mau di ke bawahin. Nanti gue jelasin lebih detailnya di next candle. Nah, ini cara mengidentifikasikan liquidity grab. Ya. Dan pertama-tama dulu ini kembali ke apa itu liquidity grab, dan ini seperti tadi ya, ini sama dengan money. Dan ini here we go, cara mengidentifikasikan liquidity grab. Ini seperti gua tulis di bawah sini. Ini ada block order di bawah, ada block order dan dia sudah nge-retest di daerah zona demand di bawah. Tiba-tiba harga naik. Ini lagi uptrend nih guys ya, ini lagi uptrend gitu, lagi uptrend. Dan kemudian setelah dia udah break and dia ke bawah gitu. Nah sebenarnya ini resisten yang di atas ini dia udah break, tetapi kemudian oleh big playernya mungkin dia mau naikin tetapi kurang liquidity. Jadi di atas ini dia mau naikin tapi tidak ada sellernya di atas ini. Jadi untuk dia menggerakkan lebih tinggi, dia perlu dituruni lagi supaya para trader retail itu bisa masuk. Karena begitu terjadi di sini kan otomatis kan yang seller pada masuk, apalagi candle ini. Ini kan candle kalau dilihat ini bisa dibilang fake out. Kalau fake out boleh belajar dari video yang sudah gua upload sebelum-sebelumnya. Nah, ini fake out. Nah, habis dia fake out pasti dia turun sampai ke zona block order ini atau dia bikin yang namanya double bottom. Habis dia bikin double bottom and walaupun candlenya panjang begini, ini biasanya kan ini kalau candle panjang kayak gini bearish strong, kita kan cenderung ini pasti dia bakal ke bawah karena lagi volume. Ternyata tidak. Ternyata dia ke bawah ini hanya untuk liquidity grab atau sweep. Maksudnya di sini kan udah pada, di sini tadi kan di zona-zona sini kan udah pada banyak buyer di sini. Ya kan, mungkin pada hold posisi atau stop lossnya pasti di bawah sini, di bawah candle atau di bawah support. Itu. Ini gue jelasin ke candlenya langsung lebih di ini ya. Lebih jelasnya. Ini tadi candlenya guys. Yes, ini candlenya. Nah, kenapa liquidity? Lo lihat ya, ini kan dia harganya naik ya.
naik ke atas gitu, naik ke atas, dan dia udah retest, kemudian dia naik, and oleh big player diturunkan harga karena mungkin dia mau naikin harga, and dia butuh tenaga itu namanya liquidity dulu dia mau ngambil. Karena kenapa di zona-zona ini, misalnya ini candle nih, candle ini nih, nah ini kan buyer udah pada masuk semua. Begitu candle ini close, buyer pada masuk. Kalau belum ada yang TP atau belum ada take profit, pasti masih pada hold itu. Nah biasanya di sini ini mereka buy dan stop lossnya di sini guys. Jadi mungkin ada yang swing trader, jadi mereka buy and hold panjang. Ternyata dia mau dinaikin tapi nggak bisa. Itu tadi yang gue jelasin. Big playernya mau naikin harga tetapi tidak bisa karena tidak ada cukup seller di zona atas ini. Jadi makanya dia turuni dulu, dia mau ngambil order dulu di bawah, makanin stop loss di sini atau sell stop di sini. Ini namanya pull ini namanya liquidity itu. Nah ini ada pull di sini di bawah sini sampai di retest di zona yang harga yang sudah dibikin demand sini tuh. Makanya dia sampai ke bawah, and then lihat aja setelah dia ke bawah habis dia retest, ini block order ini biasanya kuat dia ya, ini kuat, ini block order kuat loh. Karena kenapa ini? Nah di sini juga sebenarnya udah terjadi liquidity grab guys ini. Nah ini kan candle ini jadi nongol gitu, dia nongol tiba-tiba dia naik gitu loh. Nah itu namanya juga liquidity grab. Nah di sini, nah di sisi ini dia ada liquidity grab nih. Nah habis dia ke atas, habis dia ke bawah tiba-tiba and dia naik lagi. Sama dengan yang terjadi di sini guys, ini ya, ini namanya liquidity grab ya. Liquidity grab itu terjadi apabila dia misalnya ada candle panjang kan, dia ada lagi strong ke bawah and then dibalas lagi ke atas. Nah, itu namanya liquidity grab. Sederhananya seperti itu ya. Itu ada kaitannya dengan yang fake out juga atau candle engulfing kayak gitu guys ya. Ini dia ke bawah and then lihat setelah dia udah ambil order di bawah sini ya kan, di zona sini, ini bisa dibilang nih kan panjang nih ya, sampai ke bawah sini tuh, and then dia ke atas lanjut turun. Lihat lagi ini di break, ini higher, ini di break lagi, and then kemudian terjadi begitu dia naik lagi and then dia ke bawah untuk retest ya kan, retest lagi. Makanya kalau kalian lihat structure market itu seperti itu ya, selalu naik turun karena dia ke bawah itu ngambil tenaga. Kadang kan kalau kalian lihat kan dia kayak gini cuma di sini and then dia break. Dan kadang juga kali kalau misalnya udah uptrendnya udah terlalu panjang, ini biasanya ini kalau uptrendnya udah terlalu panjang, misalnya ini udah berkali-kali, biasanya di apa namanya, di momen tertentu dia bakal bikin gitu liquidity grab. Misalnya dia ini kayak gini, dia ke bawah, jadi dia break support yang sebelumnya ini, dia kayak gini, jadi dia retest ke zona demand yang lebih rendah lagi sebelum dia ke atas seperti ini. Then kalian kan pasti sering lihat yang gini-gini, jadi dia kayak nge-break zona uptrendnya gitu loh, seakan-akan nih misalnya nih. Nah jadi dia nongolin ini. Nah ini namanya liquidity, ini liquidity grab. Nah habis dia liquidity dia kembali lagi ke arah uptrendnya guys. Ini kalau kalian ini sering terjadi. Ini contohnya, misalnya ini contohnya liquidity grab atau swap itu ini lagi bikin trend ya kan ya, and then tiba-tiba candle ini muncul itu ya. Itu mengidentifikasikan liquidity grab. Dan kemudian guys, candle yang bagus bagaimana? Ini salah satu tadi yang gue jelasin barusan, ini salah satu candle yang bagus. Jadi dia bikin wick panjang, long wick. Jadi habis dia bikin candle panjang kayak seakan-akan dia berbalik arah, tetapi
tiba-tiba dibalas gitu, tiba-tiba dibalas dalam beberapa menit itu dia kembali ke atas. Nah ini sama dengan candle yang ini. Oke, ini dia candle yang ini tadi yang gue bilang. Nah ini kalau ada candle atau long wick beginian ya, kayak ini satu, ini juga ada. Nah itu next candlenya itu bagus. Ini long wick atau yang paling itu biasanya kalau ada long wick terus dia retest di zona supply atau demand. Ini kebetulan kan demand ya, misalnya ini dia udah ini contohnya tadi ini dia retest di zona demand ya kan. Kalau dilihat dari ini, nah ini misalnya ya, ini dia ada demand di sini ya kan, habis dia beri panjang dia turun panjang guys, kemudian dia retest di zona demand di bawah sini itu. Nah ya seperti itu guys. Dan ini kayak gini-gini, candle-candle kayak gini kan ya, ini candle-candle kayak gini ya kan. Kalau dia di atas kayak gini ya, ini ada nih, kalau misalnya dia arah turun dia ya, jadi misalnya nih dia udah bikin candle strong bearish nih ya kan, strong bearish ya, kita berharap kalau misalnya ini kan berarti dia langsung turun, dia nggak mungkin dia nge-break zona ini lagi, malah di break and then tiba-tiba dia turun gitu. Nah ini namanya liquidity grab. Nah gitu ya, bisa juga itu liquidity grab itu terjadi biasanya lebih panjang weeknya itu kalau lagi news. Makanya kalau misalnya lagi news itu jangan coba-coba di trading dulu, itu lebih baik trading setelah news ya. Ini juga liquidity grab terjadi kan, dia ke bawah tuh dan dia nge-retest zona ini kan daerah ini kan dia tuh ada wicknya panjang and then ke atas ya. Dan apalagi ya ini nih misalnya ini ya, ini juga liquidity grab. Jadi kalau kalian lihat candle aneh, nah itu candle aneh masuk wicknya panjang ya, itu liquidity grab. Oke. Kemudian cara entry-nya. Ah ini cara entry-nya ini ya kayak gini guys. Jadi nunggu closing candle, selalu nunggu closing candle sebelum masuk. Misalnya di candlenya dia udah bikin wick panjang di bawah sini, tunggu dulu nih candle ini closing di M30 kah. Ini berlaku untuk semua time frame ya, mau M30, M15, H1, H4 itu daily candle, weekly candle ini terjadi. Jadi itu semua berlaku untuk time frame. Jadi kayak gini guys itu. Nah oke, ini gue lebih jelasnya gue langsung ke nah ini kayak gini-gini. Ini contohnya guys, ini yang tadi ini ada liquidity grab. Ini tunggu dulu liquidity grabnya selesai, udah mendingan suasananya atau maksudnya marketnya udah mulai adem, closing candle and buy di atasnya. Jadi ini kalau ibaratnya itu buy stop ya, buy stop. Misalnya kayak gini-gini langsung ke candlenya lagi ini, atau inilah ini contohnya lagi ya, ini gue bersihin dulu. Ini contohnya candle ini ya kan. Nah kemudian kalian bisa masuk ke buy stopnya ini. Nah stop lossnya bagaimana? Ini di bawah candle yang lagi berjalan. Misalnya kalian buy di sini ya, berarti di candle saat itu juga ya. Bagaimana cara mengidentifikasikannya lagi? Nah ini juga sama, ada banyak contoh guys. Saya cuma kebetulan kalau ini kan dia butuh beberapa jam, ini candle 1 jam. Nah ini bagusnya stop lossnya di bawah wicknya, tapi kalau kalian merasa panjang, nah itu stop lossnya pindah ke setelah masuk ya. Kalau misalnya posisi kalian udah aktif buy misalnya di sini, ya udah di bawah wick yang sebelumnya atau yang lagi berjalan. Misalnya lagi gimana? Oke, yang tadi gue jelasin. Nah ini ya, ada candle panjang and then buy-nya gimana ya, di atas wicknya atau resisten ya, setelah diberi resisten ini kemudian buy ya gitu ya. Kalau kalian masuk dari bawah bisa aja, tetapi itu bagi yang udah pro, yang jam terbangnya udah banyak. Kalau belum jam terbangnya banyak, kalian belum tahu
bagaimana dia pergerakannya. Jadi untuk yang pemula, kalian lebih baik nunggu closing candle dulu baru masuk. Kalau misalnya kalian udah tahu misalnya dia arahnya lagi uptrend dan tiba-tiba dia turun dan nyentuh di daerah block order, kok ini kan block order krusial kan. Nah ini dia nyentuh, nah, boleh juga dibuy, tapi itu gua sarani itu bagi yang pro, yang jam terbangnya udah 2 tahun 3 tahun ke atas di dunia forex. Kalau enggak itu bisa berabe. Oke guys, itu aja simplicity apa namanya liquidity graph yang bisa gua kasih secara sederhana, tetapi untuk lebih masuk ke dalamnya nanti itu gua bakal bikin video next. Kalian boleh komen guys, apapun yang kalian minta gua bikin video boleh, nanti gua bikinin di next video. Thank you, dan jangan lupa supportnya dari likes atau subscribe-nya. Bye bye, thank you.